Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Habib Satria di My YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran string dan variabel string pada program MATLAB. Nah, jadi untuk kalian yang ingin melakukan pembelajaran MATLAB, kalian bisa mendownload program MATLAB sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan program MATLAB R2015A. Jadi kalau kalian memiliki spek laptop yang sangat bagus, kalian juga bisa mendownload MATLAB yang terbaru. Oke, sebelum saya akan melanjutkan pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu string pada MATLAB. Ya, jadi string pada MATLAB ini merupakan jenis array yang terdiri dari satu atau lebih karakter. Jadi sama dengan nilai numerik, string juga dapat didefinisikan dengan variabel. Jadi berikut tutorial string dan variabel string pada program ini. Nah, jadi setelah kalian mengetahui itu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu string pada MATLAB. String adalah array yang elemen-elemen berupa karakter yang dapat memuat huruf, angka, simbol, dan spasi. Jadi, string pada MATLAB ini dapat didefinisikan di antara tanda petik tunggal. Seperti ini. Nah, ini adalah string nantinya akan kita coba untuk menjelaskan. Jadi, string pada MATLAB ini biasanya digunakan untuk menampilkan tulisan sehingga output yang ditampilkan lebih mudah untuk dibaca. Untuk melakukan hal ini, string digabungkan dengan sintak untuk menampilkan output hasil eksekusi. Nah, jadi selanjutnya apa itu variabel string? Variabel string adalah variabel MATLAB yang berupa array dengan elemen metrik yang berupa string. Jadi variabel string dapat digunakan untuk melakukan eksekusi yang mendukung eksekusi operasi matematik maupun menjalankan output dalam satu eksekusi baik dalam toolbox, command window, ataupun plot. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat variabel string? Untuk membuat variabel string, kita menggunakan tanda petik tunggal yang tadi, baik melalui command window maupun script file yang kita buat. Misalkan kita akan membuat variabel string A sebagai berikut ini. Akan menambahkan tanda petik tunggal yang tadi untuk memanggil variabel A ini. Nah, dia akan variabel A ini akan menampilkan string yang kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat variabel string dalam bentuk metrik, misalkan kita akan membuat variabel string yang berisi nama-nama bulan. Untuk melakukan hal ini, kita dapat menggunakan yang dinamakan dengan sintak char sebagai berikut. Tanda petik satunya jangan lupa.
Desember. Nah, tutup kurung. Oke, sudah kita inserkan. Nah, dia akan menampilkan bulan yang kita buat dengan sintak chart ini. Dia akan menampilkan seperti baris, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, jadi apabila kita ingin menampilkan array unranging pada variable string, jadi dia sedikit berbeda dengan variable numerik. Jadi variable string ini dapat melakukan indeks per karakter. Nah, namun untuk format rangingnya sama dengan format variable numerik. Misalkan kita akan menampilkan array ranging untuk menampilkan hari, atau menampilkan bulan April. Kita dapat melakukan unrange pada baris ke-4 dan semua kolom dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini bila kita ingin menampilkan bulan ke-4, yaitu bulan April. Bila kita ingin memanggil bulan ke-4 dengan menggunakan kode 4, dan jangan lupa menambahkan titik 2 sebelum ditutup dengan tanda kurung. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menampilkan semua bulan dengan alias 3 digit pertama, kita dapat melakukan unrange di semua baris dan kolom 1 sampai 3 sebagai berikut. Kita coba dulu. Kurung. Nah, dia akan menampilkan semua bulan dengan alias 3 ini. Bisa kita lihat Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya dengan 3 angka digit pertama. Nah, selanjutnya kita mencoba menggunakan fungsi statistika pada MATLAB dan contoh penerapannya. Nah, kita ingin menghitung nilai maksimum data dan untuk menghitung nilai maksimum suatu data, kita dapat menggunakan sintak max. Jadi variabel yang akan didefinisikan dapat berupa metrik ataupun vektor. Misalkan untuk persoalan yang akan diberikan, atau soal-soal yang bisa kita berikan nanti, kita dapat menentukan nilai maksimum dengan menggunakan program MATLAB ini. Kita contohkan A sama dengan nah, ini kita buat dulu angkanya. Ini untuk variabel A nya kita ingin
menentukan nilai tertinggi. Kita coba membuat nilai tertingginya. Kita menggunakan sintak max untuk mendapatkan variabel dari A. Nah, kita bisa melihat apabila kita menghitung nilai maksimum data dengan menggunakan sintak max, variabel yang akan muncul adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi, yaitu 90. Ya, jadi kita juga bisa mengetahui siapa yang memperoleh nilai tertinggi dengan syarat data, dengan urut data yang telah kita buat ini. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai minimum data. Jadi untuk menghitung nilai minimum, format sintak yang kita gunakan sama dengan sintak nilai maksimum. Ya. Jadi untuk mencari nilai minimum pada MATLAB adalah min, sehingga diperoleh nilai minimum pada persoalan yang ingin kita kerjakan ini. Kita ingin mencari sepertinya nilai minimum. Nah, untuk nilai minimumnya adalah 45. Sehingga diperoleh nilai minimum pada contoh soal di atas adalah 45. Nah, apabila kita ingin menjumlahkan, kita butuh sintak sum. Ini untuk menjumlahkan variabel yang pada soal di atas. Jumlahkan. Nah, ini jumlahnya sekitar 573. Nah, apabila kita ingin mengurutkan data, kita bisa menggunakan sintak sort. Jadi data ini akan berurut secara otomatis. Kita coba mengurutkannya. Menggunakan sintak sort, ada variabel A. Nah, dia akan terurut secara otomatis dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Di lain waktu kita akan membahas pada pembelajaran yang lebih dalam lagi. Nanti kalian bisa mencoba-cobanya pada program MATLAB kalian. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.